itu bedanya dengan reksadana itu apa? Ya, silakan mungkin kasih brief Oke, singkat. siap. Shalom teman-teman semua, saya panggil teman-teman semua ya. Di sini saya mau tanya dulu deh, siapa yang udah punya rekening saham atau pernah bertransaksi saham? Boleh kasih jempol. Ada supaya saya tahu seberapa yang sudah pernah. Oke, ada beberapa yang sudah ya. Nah, kemarin saya diinfokan oleh panitia, katanya ini benar-benar basic, benar-benar baru banget ya. Jadi dari nol banget, dari hal dasar banget ya. Nah, kalau tadi Kak Rudi tanya apa bedanya, Bang Rudi tanya apa bedanya saham dan reksadana. Kalau saham itu nanti akan saya jelaskan. Kalau saham itu modelnya kalau kayak gini teman-teman, kalau ke McDonald ya, kan kita suka pesennya paket ya. Nah kalau paket itu diibaratkan itu kayak reksadana. Jadi ada minumnya, ada kentangnya, ada ayamnya. Nah kalau saham ini kita belinya namanya a la carte atau a la carte tulisannya ya, a la carte. Saya mau ayamnya doang deh satu gitu, atau oh saya mau beli kentangnya aja satu. Nah itu analogi perbedaan antara saham dengan reksadana. Nanti akan dijelaskan lebih detail. Saya coba share screen dulu ya. Sudah kelihatan teman-teman? Sudah ya. Oke. Sebelum masuk ke saham, kita perlu belajar tentang mengetahui tentang apa sih itu ada investasi itu ada beberapa hal ya. Maksudnya ada beberapa jenis. Yang pertama itu kita bicara tentang real asset. Jadi kalau kita bicara investasi, kita bicara itu aset yang kelihatan. Misalnya kayak teman-teman punya rumah, properti, punya ruko, punya tanah, punya emas. Emas ini kayak emas antam ya. Kemudian kalau teman-teman ada perhiasan atau enggak teman-teman punya barang antik, ini semua disebut real asset. Real asset itu kelihatan ya. Nah, kemudian ada juga kita berinvestasi yang namanya paper asset. Paper asset itu bentuknya nggak kelihatan, bentuknya itu kayak kertas ya. Seperti kayak contohnya deposito, kemudian ada obligasi, ada reksadana yang tadi kita sebut juga, ada saham, ada forex, ada komoditi, ada option, ada cryptocurrency nih yang lagi ngetren, yang suka dengar-dengar berita cryptocurrency. Kemudian juga ada yang sekarang itu P2P lending. Nah, ini semua bentuknya paper asset. Nah, malam hari ini kita hanya mau bahas tentang saham. Jadi untuk yang lain-lainnya nanti mungkin bisa dieksplor lagi nih kalau yang teman-teman tertarik untuk kita jelasin tentang hal-hal lain, nanti kita bisa atur waktunya ya. Saya lanjut. Nah, pengenalan saham. Sebenarnya saham itu apa sih? Saham itu secara sederhana kita bilang itu adalah bagian atau kepemilikan dari suatu perusahaan. Jadi contoh, misalnya ada 4 orang nih mau buka usaha kafe ya, di sebelah ada gambar kafe, membutuhkan modal 100 juta. Nah, ada yang namanya Simon ini ngasih modal, injek modal 30 juta, Andreas 25 juta, Lukas 20 juta, Yohanes 25 juta. Nah, jadi si Simon ini punya andil atau punya saham sebesar 30 juta. Ya, jadi saham itu secara sederhana adalah kita memiliki kepemilikan atas satu perusahaan. Nah, kita lihat nih jenis-jenis perusahaan apa aja sih berdasarkan kepemilikan. Perusahaan yang pertama adalah perusahaan terbuka, artinya perusahaan yang sahamnya udah diperdagangkan di pasar modal, yaitu di Bursa Efek Indonesia. Dalam hal ini teman-teman bisa lihat, itu kalau yang ada belakangnya TBK, TBK itu artinya perusahaan terbuka, jadi sahamnya sudah diperdagangkan di pasar modal. Kemudian ada juga perusahaan yang tertutup, yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Sahamnya ini ya perusahaan-perusahaan biasa ya dimiliki sekelompok orang tertentu saja. Lalu apa sih itu pasar modal? Secara sederhananya pasar modal itu tempat bertemunya pihak perusahaan dengan investor. Nah, kita nih di sini nih investor yang jadi medianya bertemunya ini adalah pasar modal atau Indonesian Stock Exchange atau orang bilang Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau kita ibaratkan pasar modal itu seperti mall,
Ya, kalau kan sering kita ke mall ya, mall itu disebut Bursa Efek Indonesianya. Kemudian ada toko itu namanya anggota bursa, yaitu perusahaan sekuritas. Sedangkan barang yang kita mau beli itu namanya saham emiten atau saham-saham perusahaan yang TBK tadi. Kemudian pembelinya siapa? Pembelinya kita, disebut investor. Nah, dengan membeli saham, artinya kita membeli perusahaan melalui sekuritas di mana kita menjadi salah satu investor dari perusahaan tersebut. Kemudian ada yang namanya indeks saham, nih pengertian ya. Jadi indeks itu adalah sekumpulan saham, sederhananya ya kalau teman-teman baca penjelasannya seperti itu ya. Jadi kalau kumpulan-kumpulan saham itu namanya indeks saham. Nah, kenapa ini penting? Karena ini nanti ada terkait dengan strategi kita bagaimana berinvestasi di saham ya. Jadi sekumpulan saham yang menunjukkan pergerakan harga sekelompok saham, itu indeks saham. Di Indonesia, indeks saham itu yang paling sering kita dengar adalah IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Jadi ini total keseluruhan saham di Indonesia disebut IHSG. Jadi kalau dengar berita, oh IHSG lagi naik, nah berarti ini sekumpulan saham lagi naik ya. Nah total per 4 Juni kemarin saya cek, kita punya 729 saham perusahaan yang diperdagangkan di IHSG. Nah, saat ini di Bursa Efek Indonesia memiliki 38 indeks saham. Indeks sahamnya apa aja? Ini teman-teman bahannya nanti saya sharing ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada macam-macam indeksnya, ada berdasarkan likuiditas, berdasarkan sektor, berdasarkan investor, kemudian juga ada yang syariah, kemudian juga ada teman-teman berdasarkan dividen, quality, growth atau value. Ini adalah indeks yang ada di BEI. Nah, ini penjelasannya. Nanti kita akan coba explore apa sih itu LQ45, IDX30, IDX Quality 30, sama IDX Value. Oke. Nah, sampai sini dulu Kak Rudi. Mungkin ada yang mau ditanyakan Kak Rudi, Bang Rudi, silakan. Oke, berarti kalau kita punya saham, intinya kita tadi ya maunya bursa efek, kemudian kemudian tenan-tenannya itu adalah sekuritas ya, kemudian barang-barangnya itu adalah saham-saham dari masing-masing yang diperdagangkan, dan pembelinya adalah kita investor. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, saham-saham itu kan ada yang disebut saham gorengan, ada saham blue chip, nggak tahu ada saham selain gorengan dan blue chip, mungkin ada saham bakwan atau saham apa lagi gitu. apa sih tipenya? Apa sih dimaksud dengan saham kaleng-kaleng misalnya, atau apalah istilahnya? Silakan. Ada nggak gitu? Saya tadi bilang saham pom-pom. Saham pom-pom. Kalau yang sering dengar pom-pom, nah yang dipompa. Ya, jadi kalau saham itu sebenarnya banyak, ya saham itu sebenarnya banyak jenis ya, yang tadi Kak Rudi bilang ada gorengan, ada yang blue chip. Nanti kita akan pelajari satu persatu ya, yang disebut blue chip itu seperti apa. Kemudian yang disebut gorengan tuh dijelaskan kalau blue chip itu perusahaannya cukup terkenal dengan tingkat likuiditas atau transaksinya cukup besar. Jadi itu saham-saham yang punya nama gitu, saham-saham yang cukup kedengaran perusahaannya. Kalau yang gorengan-gorengan itu biasanya kita nggak tahu perusahaannya kayak gimana ya gitu, namanya nggak terlalu terkenal, tetapi tiba-tiba mengalami lonjakan harga, atau yang istilah anak milenial sekarang itu saham pom-pom. Jadi kalau ada influencer yang bilang di Instagramnya, saya koleksi ini saham ini, tiba-tiba saham yang dia sebut langsung bus naik tanpa jelas kenapa bisa naiknya. Nah, itu istilah saham pom-pom atau saham gorengan, seperti itu Bang Rudi. Nah, saya coba lanjut jelaskan, boleh ya Bang Rudi ya? Boleh. Oke. Saya coba sebentar, saya coba share screen dulu. Oke.
Kelihatan teman-teman? Bentar ya, lagi loading. Oke. Nah, bagaimana sih kita berinvestasi saham? Kita perlu tahu dulu kenapa harus berinvestasi. Karena investasi itu dalam dunia ini ada nilai inflasi yang dapat menggerus nilai uang. Jadi kalau dulu kita misalnya beli gorengan, saya ingat 100 rupiah, sekarang gorengan udah berapa? 1000. Nah, jadi dengan gorengan yang sama, tapi nilainya udah berubah. Jadi itu namanya inflasi ya. Jadi harga di masa lalu lebih murah dibanding harga yang masa depan ya. Kemudian kita bisa membedakan antara konsumsi dan investasi. Selain itu dengan berinvestasi, kita mempunyai nilai aset yang dapat meningkat gitu. Jadi nilai asetnya bisa cepat naik ya kalau berinvestasi. Kemudian berinvestasi saham. Karena investasi saham itu pasar modal itu memiliki aset yang nyata dan transparan. Transparan tuh jadi bisa dilihat di mana aja. Di mana aja kita bisa lihat tuh artinya harga misalnya harga saham Astra Internasional itu pasti harganya sama. Ya karena nilai asetnya sama, semuanya itu nyata dan transparan kelihatan ya. Nah, kemudian untuk jangka panjang harga-harga saham itu relatif meningkat atau naik. Nah, ini teman-teman bisa lihat di screen grafik di mana tahun 2008 sampai 2021 kelihatan ya trennya naik ya, walaupun ada gejolak turun di sini nih. Ini gejolak turun cukup tinggi karena pada saat kapan? Pada saat COVID-19. Ketika COVID itu muncul, pasar saham anjlok sejenak, kemudian sekarang lagi coba bangkit kembali. Jadi dari urutan seperti ini teman-teman bisa lihat dari grafik bahwa trendingnya kecenderungan itu adalah naik ya untuk pasar saham. Nah, selain itu juga kita dikelilingi produk dari perusahaan publik. Contoh ya, misalnya kalau pagi kita bangun, kita kan mandi ya, mandi pasti kita pakai sabunnya dari salah satunya Unilever, saya sebut merek ya. Kemudian kita pakai baju, beli bajunya misalnya di MAP gitu ya. Kemudian kita berangkat kerja naik kendaraannya dari Astra Internasional, misalnya kayak Toyota, Daihatsu itu kan Astra Internasional. Terus kita berangkat nih ke Jakarta, pakai jalan tol kita bayar tol pakai apa? E-tolnya dari mana? Bank Mandiri, dari Bank BCA, dari Bank BRI ya. Kemudian bayar tol ke Jasa Marga, itu perusahaan-perusahaan publik. Terus tol dibangun berdasarkan juga dari pembangunan kayak ada dari Waskita, Wijaya Karya, itu semua perusahaan publik. Jadi dalam hidup ini semua produk-produk yang ada dari perusahaan publik itu kita pakai ya. Kemudian pertanyaannya nih, apakah aman berinvestasi saham? Jawaban yang pertama aman, karena ada pemisahan dana rekening investor. Nah, yang nomor satu dulu ya, pemisahan dana rekening investor gini, kalau dulu kita itu mau bertransaksi saham, uang yang kita setorkan itu masuk ke rekening sekuritas. Tapi sekarang enggak. Uang yang kita masukkan itu dimasukkan yang namanya rekening investor, RDI, rekening dana investor. Jadi dari RDI ini kita ditaruh di satu bank. Rekeningnya atas nama kita, jadi cukup aman. Perusahaan sekuritas itu kayak sebagai mediatornya aja, brokernya untuk bertransaksi, tetapi uang kita itu sudah ditaruh atas nama kita ya. Jadi bukan atas nama perusahaan sekuritas. Yang kedua, ada perlindungan atas saham yang dimiliki oleh KSEI, ini Custodian Central Effect Indonesia. Jadi kalau kita beli saham ya, saham kita itu bukan dipegang oleh sekuritas, tapi ada satu lembaga yang dibuat oleh negara, namanya KSEI ini, Custodian Central Effect Indonesia ini, kita taruh saham kita di situ. Jadi kita bisa lihat, kita punya saham, ada apa aja, kita bisa akses di akses KSEI ini. Jadi benar-benar aman. Kemudian yang ketiga itu ada lembaga pengawasnya, yaitu OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi sebenarnya untuk saat ini teman-teman yang mau belajar berinvestasi saham itu cukup aman. Ini lembaga-lembaganya yang tadi saya bilang ya, ada OJK, ini ada Bursa Efek Indonesia, KSEI, ini ada clearingnya, ini juga ada
penjaminnya ya, jadi cukup aman. Nah, keunggulan berinvestasi saham apa? Yang pertama itu adalah saham mudah ditransaksikan, kapan dan di mana saja. Sekarang zaman canggih, dengan smartphone saya bisa transaksi saham ya. Dengan laptop saya bisa transaksi saham, hanya perlu akses internet. Kemudian saham itu bersifat transparan dan liquid. Kenapa saya bilang liquid? Karena ketika kita mencairkan saham kita atau menjual saham, terus uangnya kita mau tarik, itu hanya perlu waktu 2 hari kerja saja. Jadi cukup liquid kita bilangnya ya. Bersifat Bro transparan, Chandra, harganya sama ya. Silakan. kan kalau anggapan orang kan, kalau anggapan saya ya dulu ya, saya baca, kalau karena saya pernah pengalaman di reksadana kan cukup 100.000 aja kita sudah mulai berinvestasi. Iya. Nah, terus saya dengar kalau saham itu harus berapa lot dan itu puluhan bahkan sampai ratusan juta rupiah. Benar nggak sih? Harus begitu? Nanti ada jawabannya. Boleh. Kita simpan dulu ya Bang Rudi. Ada slide-nya saya menjelaskan. Sip ya, saya lanjut dulu ya. Kemudian, ini yang tadi nih, persis. Modal investasi relatif kecil. Langsung menjawab aja. Sebenarnya, sekarang ini banyak sekali karena kita masuk ke yang namanya Indonesia itu generasi milenial, banyak sekali perusahaan sekuritas itu menyasar konsumennya itu adalah nasabahnya adalah kaum milenial. Jadi sekarang sebenarnya dengan modal 100.000 pun sudah bisa bermain saham atau sudah bisa berinvestasi saham. Nah, nanti kayak gimana, masuknya kayak apa, saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Jadi sekarang modal investasinya relatif kecil. Kemudian hasil investasinya relatif tinggi. Administrasi dan pajaknya nggak rumit, karena sifat pajaknya itu bersifat final ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah bayar pajak lagi, karena dari ketika kita bertransaksi, pajaknya sudah langsung dipotong. Kemudian kalau berinvestasi saham, kita bisa lakukan sampai tua dan diwariskan ya. Jadi rencana istri saya dan saya juga katanya kalau mau tua kita mau jadi trader aja katanya. Jadi nggak usah capek-capek kerja katanya gitu ya. Nah, ini lagi keuntungan berinvestasi saham itu ada 2. Saya sebutkan yang pertama itu capital gain. Capital gain itu apa sih? Capital gain itu kalau kita beli saham misalnya harga 100, kita jual harganya 150. Berarti kita cuan atau untung 50. Itu namanya capital gain. Kemudian kalau dividen saham itu adalah keuntungan dari perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jadi kalau kita berinvestasi saham ada 2 keuntungannya. Contoh saya analogi ayam. Kalau ayam misalnya, ayam kita beli ayam misalnya 200 rupiah. Terus ayam kita jual ke orang 250. Berarti kan ada cuannya 50. Itu namanya capital gain. Tapi kalau ayamnya kita beli 100, itu namanya dividen saham. Jadi ayamnya bertelur, itu kita dapat namanya dividen saham. Ya, nanti akan lebih jelas lagi. Nah, kita akan masuk dulu ya. Resiko berinvestasi saham itu apa? Yang pertama capital loss, lawannya capital gain. Kalau harga yang kita beli sahamnya turun, misalnya tadi beli 100, ternyata turun jadi 70, terus kita jual, itu kita rugi. Tapi kalau kita nggak jual gimana Kak? Kalau kita nggak jual, kita tahan, kita tunggu. Kalau ternyata dia naik lagi ke 120, berarti kita jadi capital gain, bukan capital loss ya. Ini resikonya ada capital loss. Kemudian ada risiko lagi, kita tidak dapat dividen. Karena tidak semua perusahaan itu membagikan dividen ya. Kemudian ada risiko saham tidur atau saham bobo. Saham tidur ini saham yang harganya nggak bergerak, yaitu harga 50. Kalau orang-orang pemain saham bilang saham gocap. Kalau teman-teman sering dengar istilah, aduh, saham gue jadi saham gocap. Artinya sahamnya nggak bergerak kemana-mana, alias tidur. Kemudian juga ada risiko suspend. Suspend ini bursa menghentikan aktivitas perdagangannya. Biasanya kalau suspend ini terjadi kalau ada gejolak harga yang
tidak masuk akal atau tidak ada indikator apa-apa, tiba-tiba harganya naik kencang, itu bisa disuspend. Kemudian ada resiko delisting saham, artinya sahamnya dikeluarkan dari bursa karena kinerja perusahaannya yang buruk. Kemudian ada lagi resikonya kalau perusahaannya bangkrut atau dilikuidasi atau tutup. Nah, saya lanjut dulu boleh ya? Tadi pertanyaannya Bang Rudi nih, bagaimana cara memulai berinvestasi saham? Modalnya gede apa enggak? Ya, kita lanjut. Yang pertama, kita gampang untuk berinvestasi saham. Yang pertama, kita membuka rekening saham. Kita memilih broker atau sekuritas, kemudian persyaratannya apa, langkah-langkahnya apa, kita explore satu-satu ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat aja, nanti kita akan bahas. Kalau nunggu habis takutnya kelupaan pertanyaannya. Yang pertama, memilih broker sekuritas. Saat ini saya cek ada 98 sekuritas yang terdaftar. Nah, bingung nih pilihnya yang mana. Yang kedua, kita harus memilih atau membuka rekeningnya yang gampang. Sekarang ini memilih secara online ya. Jadi kalau ada di 98 sekuritas itu ada yang bisa online, ada yang masih hard copy, jadi harus isi form, ada juga yang online. Nanti saya kasih tahu yang online yang mana. Yang ketiga, kita pilih setoran awal yang sesuai. Ya tadi saya bilang ada yang cukup 100.000, ada juga yang minta minimal 10 juta, ada. Beda-beda setiap sekuritas ya. Kita lanjutkan. Kemudian juga teman-teman mesti cek komisi transaksi brokernya berapa. Saat ini range untuk kita beli saham itu 0,15 sampai 0,18. Kemudian kalau kita jual saham 0,25 sampai 0,28. Ada selisih 0,1, yaitulah pajak dari pemerintah ya. Jadi pajak dari pemerintah itu mengenakan 0,1% ketika kita jual saja. Kalau beli kita nggak kena pajak. Yang kelima, kalau teman-teman pilih broker, lihat broker yang bisa memberikan informasi, bisa memberikan rekomendasi, dan riset sahamnya lengkap. Yang keenam itu, teman-teman nanti pilih di setiap broker itu ada rekening dana investor, yang tadi saya bilang itu ada di 16 bank. Nah, ini nama-nama bank yang memiliki rekening dana nasabah. Biasanya, para broker ini bekerja sama dengan beberapa bank. Ya, jadi nggak semua bank dia ada. Tergantung broker yang kita pilih adanya di bank mana ya. Jadi ini rekening kita ada di sini. Kita lanjutkan. Persyaratannya apa? Sangat mudah, teman-teman. Cukup punya KTP, NPWP, sama siapkan nomor rekening atau cover buku tabungan. Tujuannya buat apa? Kalau kita mau narik dana, duitnya masuk ke nomor rekening kita ada di bank mana. Seperti itu ya. Jadi cukup 3 ini disiapkan saja. Kita lanjutkan. Bagaimana cara memilih aplikasi online trading? Kita harus pilih yang menyediakan data real time, fitur analisisnya lengkap, fasilitas grafik atau sahamnya, dan berbagai indikatornya cukup lengkap. Kemudian kita juga harus lihat ada nggak berita terbaru, ada nggak laporan keuangan emitennya, ada nggak foreign flow atau broker summary-nya. Ini sangat membantu kita untuk mengambil keputusan kita beli saham yang mana. Nah, saya merekomendasi teman-teman bagi yang baru mau buka rekening saham ini pakai yang namanya aplikasi Ajaib Sekuritas. Saya udah join, jadi nanti teman-teman yang mau join pakai referral code saya. Karena nanti kalau pakai referral code dapat saham gratis dari Ajaibnya ya. Nah, ini syaratnya apa Kak? Setorannya bebas, tidak ada minimum setoran. Saya kasih dulu cara-caranya. Setelah download Ajaib ya, ini ada gambarnya. Teman-teman isi data sesuai dengan yang diminta, misalnya siapkan KTP dan nomor rekening bank. Kemudian nanti teman-teman akan lakukan verifikasi email, foto KTP-nya, verifikasi wajah, dan bikin tanda tangan digital di screen yang saya ini. Cukup mudah. Prosesnya hanya membutuhkan 4-5 hari kerja tanpa minimum setoran awal. Ini saya sudah buka
saat ini rekening saya masih dalam proses pembukaan. Ya, tapi saya kemarin-kemarin bukan pakai yang ini. Ada lagi yang namanya Mirai Sekuritas. Kita Berarti kalau Mirai itu starting dari 10 juta. Ya, gimana Bang Rudi? Silakan. Berarti Bro Chandra, kalau misalnya kita daftar aja tanpa monitor apapun bisa sebenarnya ya? Bisa, kalau mau belajar Pakai dulu, ajaib. lihat dulu bisa. Iya, ini fiturnya Belajar banyak. dulu, lihat dulu. Ya, lihat dulu. Ini saya cek fiturnya cukup lengkap ya. Dari tadi yang saya bilang kalau memilih sekuritas, saya cek ada berita terbaru, ada macam-macam, itu cukup lengkap. Jadi saya merekomendasi teman-teman yang masih baru pakai ini dulu buat belajar, boleh. Mungkin saya mau Ya, menambahkan aja. silakan. Oh ya. Boleh. Jadi, silakan. Tadi kalau saya sendiri pakai sekuritas yang lain justru jadi untuk menambah fitur-fitur sebenarnya yang kita pakai. Jadi karena Chandra ini sebenarnya main bertransaksi saham atau trading saham itu sudah sekitar 3 tahun yang lalu ya, ada ya? Sebenarnya lebih lama. Ya. Nah, sekuritas yang tadi itu dibilang karena masing-masing sekuritas punya persyaratan tersendiri, punya rate sendiri. Yang tadi ketika yang Mirai itu memang membutuhkan modal yang cukup besar, 10 juta di awal. Kemudian kalau misalnya saya pakai sekuritas lain, itu juga pakai bank BUMN lah, saya bilang ya, pakai bank BUMN. Enggak apa-apa, sebutin aja namanya. Iya, itu namanya pakai Beyond gitu. Beyond, punyanya BNI Sekuritas. BNI Sekuritas, cuma itu fiturnya sangat sederhana sekali. Kurang lengkap lah. Kurang lengkap, tapi modal awal tuh 100 sampai 500 ribu masih oke. Masih bisa. Nah, ini akhirnya kita coba menemukan sesuatu yang baru lagi. Ini tanpa modal, jadi istilahnya kalau mau belajar dulu pengenalan, tanpa di-store dulu ini boleh. Bisa. Dan ini jauh lebih lengkap menurut saya daripada yang aplikasi yang saya pakai gitu. Iya. Ya, kami punya beberapa akun di Sekuritas ya, ada Sinarma Sekuritas, kemudian ada BNI, kita punya Mirai Aset Sekuritas, sama yang ini terakhir Ajaib. Jadi kita punya 4. Tujuannya apa? Tujuannya masing-masing akun ini punya tujuan masing-masing. Jadi kalau misalnya contoh kalau kayak Sinarmas Sekuritas ini kami alokasikan untuk saham-saham yang long term, jangka waktu panjang. Artinya kita mau taruh untuk nabung yang panjang banget, misalnya lebih dari 5 tahun. Kalau yang Mirai Sekuritas ini yang lebih aktif, kami pakai untuk trading. Jadi sifatnya jangka waktunya lebih cepat. Nanti kita jelasin perbedaan-perbedaannya ada di belakang ya. Kita lanjutkan, boleh? Kita lanjut ya. Nah, kalau nanti teman-teman udah buka rekening saham dan teman-teman sudah beli saham, teman-teman akan dapat menerima kartu akses. Ini akan dikirim lewat pos ke alamat sesuai alamat yang diisi, yaitu alamat surat menyuratnya ya. Nah, ini dari KSEI. Jadi di sini teman-teman nanti bisa pantau saham saya ada nggak sih yang di sekuritas ini saya beli, ada nggak sih? Teman-teman bisa login di websitenya ini, kelihatan, dicek. Karena sekarang semua transparan, semua serba independen, jadi kita cukup aman di rekening saham. Nah, kemudian kita masuk step berikutnya, mekanisme transaksi perdagangan saham itu seperti apa. Yang pertama, teman-teman harus tahu ya, jam bukanya kapan, liburnya kapan. Jadi kalau libur nasional, bursa tutup. Jam bukanya saat ini itu sampai jam 15. Ya, silakan. Resume yang tadi, berarti untuk maaf ya, balik lagi tadi, untuk bisa punya investasi saham tadi ada baru dua ya, tadi memilih broker sama satu lagi tadi memilih ini ya, apa? Yang ini, persyaratan tadi, otomatis kalau misalnya sudah punya memilih broker dan kemudian menyertakan persyaratan, itu sudah punya ini ya, sudah punya rekening atau apapun investasi saham tersebut ya. Sudah. Kalau yang berarti bukan rekening ini sudah bisa transaksi. Persyaratan, oh jadi
Jadi sebelum yang langkah ketiga itu langkah kedua dulu ya, memenuhi persyaratan. Ya. Persyaratan yang tadi KTP, NPWP, sama rekening tabungan. Kemana uangnya mau ditransfer nanti. Kalau memilih broker itu kalau yang tadi saham, ya, sekuritasnya itu misalnya Ajaib, Mirae atau Beyond dan sebagainya tadi ya. Betul. Ya, betul. Jadi langkah pembukaannya yang tadi saya jelasin. Oke, sip, lanjut boleh. Ya, kita lanjut. Teman-teman perlu mengetahui mekanismenya. Yang pertama, bursa itu buka setiap hari kerja. Sesi pertama itu jam 9 sampai jam 11.30. Kemudian sesi 2 saat ini sampai dari setengah 2 sampai jam 3. Nanti Juli itu sudah ada pemberitahuan akan berubah. Sesi pertama itu akan sampai jam 12 siang, ini kembali ke normal, ini pada zaman pandemi aja berubah, dan sesi kedua itu sampai setengah 5. Jadi benar-benar full hari bursanya akan buka. Karena kalau makin full artinya transaksinya waktunya makin lebih panjang, dan kita punya banyak kesempatan lebih panjang ya dibanding hari yang singkat. Nah kemudian nih yang perlu teman-teman tahu sekali basicnya. Kalau beli saham itu minimal 1 lot. 1 lot itu berapa Kak? 1 lot itu sama dengan 100 lembar saham. Jadi kalau teman-teman lihat yang di pinggir sini, ASI, Astra Internasional, ini harganya 5225. Artinya 1 lembarnya itu 5225. Kalau kita mau beli saham, nggak bisa beli 1 lembar, belinya 1 lot. Artinya kita beli 100 lembar saham dikali harganya 5225. Nanti ada ilustrasi perhitungannya. Yang berikutnya, penyelesaian transaksinya dilakukan pada hari kedua atau T+2 setelah transaksi. Yang tadi saya bilang ya, kalau kita mau narik dananya nih, kita misalnya hari ini jual saham, misalnya hari ini hari Senin, 2 hari kerja hari Rabu. Artinya hari Rabu, dana yang tadi kita udah jual saham itu kita mau tarik ke rekening bank kita itu. Ya, silakan. Berarti kalau misalnya yang tadi diceritakan supaya nyambung dengan pendaftaran tadi, misalnya daftar di Ajaib tadi ya di aplikasi store ya. Kemudian kita naruh 100.000 misalnya, itu berapa lot itu? Ya. 100.000 berapa lot? Ya, 100.000 berarti tergantung harga saham yang mau dibeli. Misalnya rata-rata yang sedang-sedang aja, misalnya harga saham itu berapa sih biasanya? Starting dari sebenarnya harga saham dari 50, Kak Rudi. 50 ada yang nama tadi saham gocap, tapi jangan beli yang saham gocap ya. Saham gocap 50. Itu saham bobo, harga minimal saham itu 50. Jadi 50.000 apa 50.000? 50 rupiah. Oh, 50 rupiah ada ya? Harga saham 50 rupiah ya? Ya, jadi kalau misalnya beli saham yang harga gocap, saham tidur dikali 100, berarti cuma butuh 50.000. Butuh 50.000, udah dapat 100 saham. 5.000, sorry, 5.000. Sorry, 5.000. Berarti 5.000 itu udah berapa lot itu? Itu 1 lot. Berarti kalau 100.000 dapat 20 lot. Iya, kalau 100.000 berarti bisa beli saham gocap 20 lot. Oh, oke. Iya. Oke, ada gambaran. Lanjut. Ya, kita lanjut ya. Jadi jangan beli yang gocap. Nanti ada saham-saham yang ada, saya kasih tipsnya. Saham apa yang perlu dibeli gitu ya. Kita lanjut ya. Nah, fraksi harga. Fraksi harga ini teman-teman informasi aja, setiap perubahan harga itu memiliki satuan pecahan. Jadi kalau ada kelompok harga saham 50 sampai 200, setiap perubahan harganya itu Rp1. Jadi kalau yang kelompok 200 sampai 500 itu 2 berkelipatan ya. Jadi misalnya kalau sahamnya 200, dia akan naik itu satu harga dia akan naik 202. Jadi bukan 201. Jadi ketika harganya naik 202. Nah sama kalau yang di harga starting 500 sekali naik 5. Jadi kalau misalnya ada harga saham 600, dia akan naik satu harga bukan harga 601, tapi 605 karena kelipatan 5. Makin besar fraksi harganya makin besar.
Jadi ini perlu diketahui ya. Jadi kalau mau beli saham nggak ada tuh harga 502, harga sahamnya nggak ada karena fraksi 500 fraksinya adalah kelipatan 5. Ini untuk pengetahuan. Contoh nih, di samping teman-teman boleh lihat ini saham apa? Friend, Smart Friend ya. Smart Friend Telekom. Di samping ini harganya 89. Ini fraksi 1 karena kelompok harganya 50 sampai 20. Di bid ask-nya teman-teman bisa lihat nih di sini. Bid ini adalah data, bid ini adalah data orang mau beli. Harganya 8887. Jadi ada yang ngantri di harga 88 sebesar 376.282 lot. Kemudian yang mau jual itu ada di harga 89 dan 90. Yang antri untuk jual di harga 90 itu lotnya 1,7 lot. 1,8 juta lot yang mau jual di harga 90. Ini kelompok fraksi 1, yaitu fraksi harga 50 sampai 200. Nah, kalau kita lihat ke slide yang sebelumnya, teman-teman lihat ini fraksi harga 5 ribuan, kelipatannya 25. Teman-teman bisa lihat harga bidnya juga 5225, 5200 sama 5250 sama 5275. Jadi ada kelipatannya ya. Jadi setiap kelompok harga memiliki kelipatan. Berikutnya, kalau teman-teman sering dengar ada auto reject atas atau ARA atau ARB, auto reject bawah. Itu artinya ketika satu saham itu mencapai kenaikan harga maksimal, maka sahamnya itu akan mentok. Jadi udah mentok sampai atas. Kenaikannya itu untuk auto reject atas, kelompok 50 sampai 200 itu sampai 35%. Itu paling maksimal. Kelompok 200 itu 5.000, kelompok 5.000 di 20%. Tapi kalau untuk auto reject bawah, ketika harga saham turun, semua kelompok itu hanya dipatok turun 7% per hari. Jadi kalau misalnya tiba-tiba IHSG-nya drop, banyak saham yang turun, mereka hanya mentok sampai 7%. Ada yang namanya auto reject bawah. Kalau misalnya ada saham yang prospek naik sampai atas, dia bisa sampai sesuai fraksi harganya. Kita lanjut ya, ini knowledge aja supaya tahu. Nah, ini teman-teman fee beli dan fee jual, nanti teman-teman bisa lihat rinciannya ya. Ini hitung-hitungannya, saya tidak jelaskan. Kita akan jelaskan, ambil contoh. Yang tadi nih, Kak Rudi nanya nih, Bang Rudi. Misalnya saya ambil contoh dulu deh, Antam. Antam di sebelah teman-teman bisa lihat harganya 2430. Kita mau beli saham Antam sebanyak 5 lot. Berapa uang yang kita perlukan? Harga 2.430 kita kali 5 lot kali 100 lembar. Karena satu lot itu 100 lembar. Jadi kita kali 5. Kita perlu 1.215.000 untuk beli 5 lot. Nah, kita perlu ingat ada total broker fee. Total broker fee-nya 1.822,5. Jadi modal yang kita perlukan untuk membeli Antam sebesar 5 lot adalah 1.216.000-an untuk dapetin 5 lot. Ini rumus ngitungnya, gampangnya. Jadi kalau tadi Bang Rudi nanya, kalau punya 100, harga berapa nih yang bisa saya beli? Nah, ini bisa dihitung. Oke ya. Kita lanjut. Misalnya ternyata, ya boleh. Berarti kalau misalnya kita melalui aplikasi broker ajaib tadi, terus kemudian kita mau pilih Antam ini, kita mau investasi di situ. Cara membeli 5 lot ini 1.216.000 ini gimana caranya? Apakah nanti di situ ada pilihan untuk store atau gimana ya? Jadi gini, flow-nya adalah teman-teman masukkan dananya dulu di rekening dana investasi, kemudian baru bisa bertransaksi. Jadi pada saat dananya sudah standby di rekening dana investor, teman-teman bisa langsung klik di sini nih. Ini ada tombol beli. Ketika ini diklik tombol beli, nanti muncul pilihan mau beli berapa lot. Tinggal masukin angkanya misalnya 1 lot. Nanti akan keluar dana yang diperlukan berapa. Itu muncul hitungannya sendiri. Itu dana yang diperlukan itu sudah including atau termasuk fee broker.
Gitu Bang Rudi ya. Lanjut. Sip. Jadi flow-nya ya buka rekening, taruh dananya, baru bisa transaksi. Oke ya, kita lanjut. Contoh tadi kita udah punya Antam nih. Ya, boleh silakan. Setiap kali kita jual beli itu berarti dikenakan potongan fee itu ya? Misalnya Betul, kan orang trading itu setiap saat bisa transaksi ya. Jadi setiap kali transaksi dikenakan biaya potongan. Betul, ini Kak Dita, potongan yang pertama kalau kita beli 0,15%, kalau kita jual 0,25. Ini rincian biayanya, apa aja yang dikenakan. Seperti itu bisa kelihatan. Oh, tadi disebutkan Bro Chandra di awal kalau beli tidak ada pajaknya. Beda, pajak sama fee lain ya? Sorry, yang ini saya salah. Ini harusnya yang atas nggak ada PPN. PPN-nya di bawah. Sorry, PPH. PPN tetap ada. Yang nggak ada itu PPH. Oh, berarti ketika tetap kita ada, beli, ada potongan pajaknya ya? itu pajak penghasilannya. PPH-nya yang ini nomor 2, komponen nomor 2 nih. Itu penjualannya 0,1 PPH pemerintah. Ini bersifat final. Ada potongannya ya? Ya, langsung dipotong di fee. Jadi kita nggak setor pajak lagi. Jadi sifatnya udah final. Saya lanjut ya. Nah, kalau kita udah punya Antam, misalnya ternyata harga Antam contoh naik seminggu kemudian menjadi 2.500. Kita mau jual nih, kita mau dapat yang tadi disebut capital gain. Hitungannya gimana? Hitungannya begini. Jadi dari harga jual dikali 5 lot 1.250.000, kemudian ada fee broker yang 0,25 tadi 3.125, maka net jual kita 1.246.875, 1.246.875. Jadi net keuntungan kita berapa? Net keuntungan kita adalah net kita jual segini, kita kurangin modal awal tadi yang 1,216. Net kita 30.000. Kalau harganya naik ke 2.500. Cara menghitungnya seperti itu, teman-teman. Nah, Bro Chandra, kalau menyambung dengan hal ini, kan ada istilah katanya kalau di saham ini timing itu penting, kapan kita mau beli, kapan kita mau jual. Nah, itu gimana cara menentukan, wah ini saatnya nih saya beli Antam, atau ini saya jual gitu. Pertanyaannya bagus nih. Sebelum ke sana, saya mau jelasin ini dulu nih. Ini basic juga. Menilai harga saham. Bagaimana kita menentukan mana saham yang layak dibeli, mana yang belum layak dibeli sebelum menentukan timing. Nah, dari sini teman-teman, kalau teman-teman lihat ya, ada 4 harga saya tampilkan. BBRI itu Bank BRI, harganya 4280. BMRI ini Bank Mandiri, 6257. BBNI ini banknya KLI, Bank BNI, 5675. BTPS ini Bank Tabungan Pensiunan Syariah. Ya, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Ini 2920. BTPS ini saham favorit saya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya kalau lihat harga ini, mana yang murah menurut teman-teman? BTPS. Pasti lihatnya yang ini ya. BTPS ya, karena kan murah Kak, 2.990. Nah, begini teman-teman. Kalau kita beli saham, ya, yang harus kita lihat adalah bukan harga yang tertulis, ya. Tetapi kita harus lihat yang ini, valuasi saham. Jadi penilaian atas harga saham secara wajarnya itu apa? Kita memakai yang sederhana 2 indikator. Namanya PER dan PBV. PER itu artinya apa? Price to earning ratio. Jadi ini menggambarkan harga saham dibandingkan keuntungan atau laba yang dihasilkan perusahaan tersebut. Kemudian ada yang kedua itu PBV. Price book value, yaitu rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Wah, ini saya ngitungnya gimana? Gampang, di aplikasi Ajaib ketika kita pilih
saham tertentu, teman-teman bisa lihat PER-nya berapa, PBV-nya berapa. Nggak usah hitung manual, sekarang semua sudah serba teknologi, sudah dibantu. Nah, ini ringkasan yang nanti teman-teman mesti pelajari. Valuasi saham. Semakin kecil atau rendah PER-nya, artinya harga sahamnya tuh makin murah. Jadi, waktu yang diperlukan untuk balik modal itu sangat cepat. Kalau kita lihat PER-nya tinggi, harganya mahal. Ya. Jadi bukan dari angkanya, tapi ini PER. Jadi, kita lanjut lagi. Yang ini PER-nya lihatnya gimana, Kak? Lihat dengan cara membandingkan PER dalam industri yang sama. Makanya tadi saya ambil contoh itu keempat harga saham itu adalah industri perbankan. Saya ambil contoh ya. Kemudian kalau PBV ini untuk melihat seberapa besar kelipatan dari nilai pasar saham dengan nilai bukunya. Jadi kalau misalnya PBV-nya 2 kali, artinya harga sahamnya udah 2 kali lebih dibandingkan dengan kekayaan bersih satu perusahaan. Artinya harga saham ini 2 kali lipat lebih mahal dari modal bersihnya. Jadi kita sarankan cari PBV-nya yang lebih rendah dibanding dengan PBV dalam industri sejenis. Contoh, nah ini data yang sudah saya kumpulkan. Teman-teman bisa lihat ya. Dari kalau kita lihat PER PBV-nya, kalau teman-teman disuruh pilih, teman-teman pilih sahamnya yang mana? Ingat, PER-nya harus yang rendah, PBV-nya juga harus yang rendah dalam industri sejenis. BBNI, Kak. BBNI. BBNI, orang BNI-nya ngomong tuh, BBNI harga sahamnya masih murah, jadi harap diborong. Ya, betul. Yang paling murah Bukan adalah pom-pom ya. BBNI. Bukan pom-pom, nih ada pom-poman BNI nih. Jadi harga BBNI kalau kita compare dengan harga Bank Mandiri, harga BNI itu masih lebih murah. Lihatnya bukan dari 5675. Bukan lihat dari 625, bukan 57 nih, saya salah ketik. 75, nggak ada kelipatan 57. 6275, ini saya salah ketik. Nah, jadi dapat disimpulkan harga yang rendah belum tentu sebenarnya harganya belum tentu murah. Contoh kita lihat BBRI, Bank BRI 4.280. Kalau kita lihat value-nya sama Bank BNI lebih murah Bank BNI. Walaupun harga BNI 5675. Artinya harga 4280 ini udah ketinggian. Ngelihatnya begitu teman-teman ya. Jadi bukan lihat dari harga sama. Kalau BTPS harga pakai rupiahnya mah murah, 2920. Tetapi kalau lihat PR-nya dia udah 14,9. Kalau kita compare sama Bank Mandiri aja yang harganya hampir 3 kali lipat, PER Mandiri masih lebih rendah, yaitu 12,3. Sama PBV Mandiri 1,6. PBV ini BTPS Bank Syariah Tabungan Syariah itu 3,6. Jadi sebenarnya BTPS ini sudah mahal dibandingkan Bank Mandiri. Jadi kalau saya sebagai yang mau berinvestasi di saham, saya akan borong saham BNI. Karena secara PBV dan secara PER, BNI ini masih di bawah rata-rata industri sejenis. Oke. Begitu ya teman-teman. Berarti urutannya. Bro Chandra, berarti ini ya kuncinya di sini ya, bagaimana kita melihat PR dan PBV. Yes, betul. Wah, oke, ini ilmu yang berharga nih teman-teman, ya perlu dicatat kalau kita ingin sukses di saham. Ya, ini yang paling penting. Ini di sini ilmunya yang sudah di-share nih oleh Bro Chandra. Lihat PER dan PBV-nya, jangan sampai salah, lihat harganya doang atau saham yang paling murah harganya ya. Oke, thank you. Lanjut. Chandra, ya, sorry. Kalau kayak ya boleh, silakan. Sorry, kan tadi kan yang di silakan. Iya, kan tadi kan yang diperhatikan PER-nya ya, yang dicari yang paling rendah. Ya. Nah, ini kan contohnya BNI, PER dan PBV-nya itu dua-duanya paling rendah. Nah, kalau misalnya PBV-nya tinggi dibanding yang lain, bagaimana mutusinnya? Mutusinnya adalah kita ada yang namanya analisis fundamental. Fundamental itu kita mesti lihat prospek ke depan perusahaan ini seperti apa, ya.
Itu yang pertama yang saya lakukan. Kedua, apakah ada sentimen-sentimen negatif atas dua perusahaan tersebut. Jadi di antara dua kandidat, kita pilih yang terbaik. Salah satunya tadi, kita cek prospeknya gimana, kemudian ada rumors apa enggak, kemudian ada corporate action-nya apa, kemudian biasanya saya akan lihat modal yang saya punya berapa. Jadi kalau misalnya contoh, BNI sama BBNI sama Bank Mandiri nih, BMRI itu misalnya mirip lah ya, PER sama PBV-nya sama, saya pilih yang mana atau salah satunya ada yang lebih tinggi. Saya akan lihat modal saya ada berapa, saya akan pilih secara angka mana yang saya dapat lot-nya lebih banyak. Itu pendapat saya pribadi. Itu kayak gitu sih kalau kita mutusinnya secara mudahnya seperti itu. Jadi perlu dilihat prospek ke depannya gimana. Nah, kalau dulu saya belum tahu ini, mungkin sama kayak dulu kita orang awam ya, saya pasti nyari saham yang murah, padahal enggak. Murahnya itu artinya misalnya saya cuma punya duit segini, saya beli yang harganya 100. Padahal 100 itu belum tentu murah gitu. 100 itu bisa lebih mahal dibanding misalnya yang contoh BBNI, misalnya 5675 ada. Banyak sekali yang perlu kita cek. Yang paling penting ini basicnya ya. Kalau dulu saya karena masih belajar otodidak, asal-asalan main beli-membeli, nggak tahu, taunya harganya udah mahal. Seperti itu ya. Kita lanjut. Boleh ya. Tanya, Bro Chandra, itu kenapa yang BMRI itu disebutkan nomor 2 dibandingkan BTPS, padahal kan sebenarnya kalau PBV-nya, oh iya benar ya, dia lebih kecil ya? Iya, karena PBV-nya lebih kecil. PBV yang kecil lanjut. Itu yang kita pilih. Iya, iya. Sorry. Misalnya PBV-nya yang satu lebih kecil, yang satu lebih besar, PER-nya itu pilih yang mana, PER atau PBV yang menjadi pilihan utamanya? Misalnya ada 2 perusahaan. Ya, yang menjadi pilihan utama adalah PER. Oh, PER-nya ya, itu yang paling prioritas ya? Itu prioritas. Oke, sip. Chandra, boleh tanya? Boleh, silakan Bang Hendrik. Analisis ini apakah tersedia di aplikasinya atau kita sendiri yang menganalisis? PER, PBV kan kalau tadi kalkulatornya udah ada ya di aplikasinya. Cuman membandingkan dengan industri sejenis, apakah sudah ada di aplikasinya? Belum ada. Kita yang pilih saham-saham apa aja yang mau dibandingkan. Jadi aplikasi hanya menampilkan PER sama PBV-nya aja. Oke. Jadi kita cek dulu kandidatnya apa. Nah, nanti slide berikutnya saya ada kasih nih kandidat-kandidat yang teman-teman pemula bisa mulai coba lakukan. Nanti ada tipsnya. Oke. Boleh lanjut? Dilanjut. Ibu Maya, karena waktu kita tinggal 25 menit lagi ya, Bro Chandra. Oke, siap. Bu Maya ada yang mau jawab ya. Lanjut dulu ya. Ya. Thank you. Oke, kita lanjut. 25 menit lagi ya, sebentar. Mana nih? Oh, habis. Slide-nya saya ganti dulu. Sebentar. Ini slide yang sebentar ya. Saya stop share dulu ya teman-teman. Saya benerin dulu. Nah, nanti kita akan masuk nih finalnya, tipsnya. Bagaimana cara kita memilih saham secara mana sih gampangnya, yang mudahnya ya. Oke, saya lanjut share screen boleh? Saya lanjutkan dulu. Share screen. Kelihatan ya teman-teman? Ada ya? Oke. Tips berinvestasi saham. Apa yang mesti kita lakukan setelah kita tahu saham A murah apa enggak? Yang pertama, teman-teman mesti nentukan dulu. Teman-teman ini model investasinya ada yang kita bagi menjadi 3. Yang pertama itu investor jangka panjang. Artinya kita beli saham menyimpan dalam jangka waktu di atas 5 tahun. Kemudian ada yang disebut investor jangka pendek atau orang bilang swing trader. Ini biasanya di bawah setahun. Kalau yang di sebelah saya ini, istri saya ini swing trader dia. Kemudian ada yang disebut daily trader. Daily trader ini bertransaksi hanya dalam hitungan menit atau jam dalam sehari. Saya kadang-kadang daily trader, kadang-kadang. Ya, kadang-kadang istri saya juga daily trader. Nah, mana yang kita pilih? Ini akan menentukan strategi kita. Yang pertama tadi pertanyaan Bang Rudi, kapan waktunya beli?
tentu momen yang terbaik adalah pada saat harga sedang rendah atau koreksi. Bagaimana kita tahu dia sedang koreksi atau rendah? Yang harus kita lakukan adalah kita melakukan analisa. Yang pertama, kalau kita berperan sebagai investor jangka panjang, kita akan lihat analisa secara fundamental. Kita lihat dari laporan keuangannya, prospek industrinya, kondisi ekonominya, sama persaingan usahanya. Kemudian kalau kita investor jangka pendek atau swing trader, itu cenderung menggunakan analisa teknikal, bandarmologi, dan rumor yang beredar. Bandarmologi ini adalah satu analisa tentang broker-broker mana yang sedang melakukan transaksi. Ya, nanti kita bisa pelajari lebih lanjut di seminar advance. Kemudian ada analisa teknikal ini berdasarkan data harga saham, chart, candle, volume, histori, dan pengulangan harga. Jadi ini analisa yang diperlukan. Jadi kita tahu timingnya kapan waktunya. Kapan waktunya jual? Ketika pertama teman-teman sudah mencapai target. Jadi teman-teman ketika beli saham, teman-teman mesti setting target. Saya mau jual sahamnya berapa persen ya untungnya ya. Nah biasanya kalau saya itu yang swing trader atau daily trade, saya biasanya 5% baru keluar. Itu. Terus kemudian yang kedua teman-teman juga mesti cek target waktu atau tujuan investasinya udah tercapai apa belum. Jadi kalau misalnya kayak saya misalnya mau anak sekolah masuk nih, misalnya mau kuliah ya, misalnya Ilen mau kuliah lagi berapa 4 tahun lagi ya. Oh 5 tahun lagi ya Ilen akan kuliah, ya saya akan nabung sahamnya dari sekarang untuk 5 tahun ke depan. Itu untuk tujuan investasi tercapai. Kemudian juga kapan waktunya jual, kalau perusahaan yang kita invest ternyata sahamnya tidak berprospek atau akan bermasalah. Itu mendingan cepat-cepat dijual meskipun rugi. Ya, meskipun rugi, tapi daripada perusahaannya tutup atau perusahaan yang malah nggak berkembang, lebih baik kita jual secara cepat. Oke, kita juga perlu mengukur kekuatan keuangan kita, yaitu apakah kita memiliki penghasilan yang tetap. Kemudian apakah kita sanggup mencadangkan uang setiap bulan? Apakah kita menggunakan utang untuk membeli saham? Apakah kita menggunakan dana darurat untuk membeli saham? Jawabannya adalah idealnya kita membeli saham menggunakan uang dingin atau uang yang nggak dipakai atau uang sisa atau investasi yang memang tidak untuk keperluan yang terlalu dekat. Nah, ini tips untuk pemula. Yang pertama, teman-teman, pilihlah saham blue chip. Blue chip ini saham yang perusahaannya bagus. Teman-teman bisa lihat ada di indeks LQ45, indeks IDX quality 30, value 30, sama growth 30. Saya ada lampirkan nanti LQ45, quality 30, yang value sama growth-nya teman-teman nanti bisa cari di websitenya BEI atau idx.co.id. Kemudian teman-teman ikuti berita saham dan ekonomi, ada portal berita kontan CNBC Indonesia, sama follow Instagram yang membahas tentang saham. Kemudian perdalam skill analisa, baca buku jangan lupa, kemudian ada Telegram group, kemudian juga ada Instagram, ada YouTube. Teman-teman bisa belajar di sana. Kemudian teman-teman konsisten berinvestasi, miliki target rutin berinvestasi, setting target untuk take profitnya berapa. Ini saya kasih linknya untuk kita semua. Website teman-teman bisa belajar di kampungpasarmodal.com. Ini adalah komunitas yang dibuat secara resmi oleh BEI, Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada website IDX ini yang BEI, teman-teman bisa lihat di sini banyak. Kemudian ini juga ada Telegram group, ada Kampung Pasar Modal yang tadi, forum saham, ada Smart Trader Community. Teman-teman bisa join di sini gratis, join di Telegram. Kemudian follow juga Instagramnya IDX, di sini banyak berita saham. Sama kalau teman-teman mau belajar technical analysis, saat ini menurut saya YouTuber yang paling sangat baik untuk mengajarkan technical analysis adalah Andi Senjaya. Itu technical analysis dari basic banget, dari awal banget bagaimana cara baca chart dan lain-lain. Kami berdua banyak belajar dari Andi Senjaya, seperti itu ya. Nah, ini daftar 45 LQ45. LQ45 itu indeks yang mengukur kinerja dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi besar, serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Jadi 45 ini teman-teman bisa analisis sendiri-sendiri. Ini macam-macam
terdiri dari banyak sektor ya, seperti ini. Ini listnya juga ada di websitenya idx.co.id untuk indeks ini. Kemudian juga ini ada yang IDX 30 value, memiliki valuasi harga terendah. Ini 30 saham yang harganya menurut IDX rendah, tapi punya likuiditas transaksi dan berkinerja yang baik. Jadi yang tadi itu valuasi rendah, yang tadi PER sama PBV-nya lumayan rendah, ini yang dia masukkan. Ya, jadi teman-teman bisa, bagi pemula bisa cek yang ini, list-listnya. Nah, teman-teman juga mesti pelajari di IDX ini ada industrial, ini klasifikasi industrial. BI itu membagi menjadi 12 sektor, 35 subsektor menjadi 69 industri dan 130 subindustri. Fungsinya supaya teman-teman tahu mengcompare saham pada industri yang sama. Ini pesan-pesan terakhir. Investasi saham dikenal memiliki return yang tinggi, namun juga diiringi dengan risiko yang besar. Berinvestasi saham penuh dengan ketidakpastian. Tujuan membeli saham, teman-teman apa? Ingin cepat kaya, ingin dapat uang tambahan, ingin terlihat intelek dan hebat, ingin penghasilan full dari saham, atau ingin berinvestasi untuk masa depan. Hindarilah investasi dengan kecenderungan spekulasi, tanpa memahami apa itu saham dan bagaimana cara berinvestasi. Berinvestasi saham dalam jangka waktu panjang diperlukan pengendalian diri untuk menghadapi gejolak pasar yang tidak menentu. Demikian dari saya. Oke, thank you, Bro. Silakan. Ini ada pertanyaan dari Bu Eli. Bu Eli masih ada di sini, Kak? Oke ya, jadi dia nanya, sebenarnya saham itu masuk ke judi nggak sih? Gitu kan, ada ketidakpastian, beli, terus kemudian jual, kan belum tentu untung juga. Nah, itu masuk kategori judi, boleh nggak sih sesuai dengan firman Tuhan? Nah, gimana menurut Bro Chandra? Mungkin nanti juga ditambahkan oleh Pendeta Rudi Langitan. Oke. Kalau judi, kan menurut Bro Chandra gimana? Ya, judi itu kan sesuatu yang kita lakukan itu hanya ingin mengandalkan keberuntungan atau coba-coba, ya. Jadi kalau contoh, kalau kayak di Malaysia itu saya belum sempat sih masuk ke kasino, pengen nyobain gimana sih berjudi gitu kan. Nah, jadi judi itu sesuatu yang tidak pasti, tidak tidak ada analisa, mengandalkan keberuntungan sama asal-asalan. Seperti itu ya. Jadi kalau kita bertrading atau bertransaksi saham seperti itu, ya berarti kita sedang berjudi. Kita nggak tahu apa yang kita beli, kita nggak ngerti mainnya gimana, kita nggak tahu analisanya segala macam. Boleh saya katakan Anda sedang berjudi karena melakukan sesuatu yang Anda nggak tahu hasilnya dan Anda nggak tahu kenapa Anda mengambil keputusan ini, itu namanya judi. Jadi makanya supaya kita tidak dibilang judi, ya kita harus melakukan analisa, banyak belajar, banyak baca, ya. Jadi jangan karena dengar kata orang, dengar influencer, dengar pom-pom kita masuk, taunya besokannya langsung nyangkut, harganya langsung turun. Ya, jadi kita melakukan segala sesuatu itu perlu dipertimbangkan. Itu kalau saya bilang apakah itu judi apa bukan, itu sih. Mungkin Pendeta Rudi Langitan mau menambahkan kalau dari penentuannya. Gimana Pak Pendeta? Aduh, sebentar. Halo, sorry saya lagi ngamatin banget. Pada prinsipnya sama dengan Chandra, bahwa memang seringkali orang agak menyamakan ya, Chan. Ini pertanyaan banyak orang. Jadi menyamakan kenapa sih judi sama seperti bermain saham? Karena dua-duanya bermain ke area ketidakpastian. Kedua-duanya bermain bahwa segala sesuatu tidak pasti. Sehingga seringkali orang menganggap segala sesuatu yang tidak pasti itu judi. Padahal sebenarnya apa yang kata Chandra benar. Kalau judi itu adalah, kalau menurut saya, judi itu adalah mempertaruhkan. Ada taruhannya di situ. Artinya, ya, bisa kemungkinan menang bukan kalah, mirip pada saham, dan kemudian berdasarkan sesuatu yang kebetulan. Ya, kebetulan menang, kebetulan kalah. Tetapi kalau area saham, jelas tadi Bang Chandra bilang bahwa dia menganalisa. Anggap menganalisa. Dan kemudian yang kedua adalah motif. Ya, kalau firman Tuhan bilang motifnya gini, saya cuma ingat satu ayat Amsal 13:11, harta yang cepat diperoleh akan berkurang.
tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Jadi kalau teman-teman bicara kenapa kita main saham itu yang paling aman reguler. Secara reguler bermain. Kedua adalah caranya adalah dengan melakukan diversifikasi. Artinya, jangan taruh satu telur dalam satu keranjang. Ada risikonya. Ayat keduanya, supaya ini kelihatan ke pendetanya ya. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Ini pun sia-sia. Jadi, motifnya apa? Cinta uang atau enggak? Yang ketiga, supaya kelihatan pendetanya banget lagi. Karena akar daripada segala sesuatu, akar daripada segala kejahatan adalah cinta uang. Ya, kalau main saham atau berusaha cinta akan uang, semuanya tidak sesuai Alkitab. Apalagi judi. Itu aja sih jawabannya. Mudah-mudahan. Oke, luar biasa. Begitu Bu Elina tadi. Nah, saya tambahkan dikit juga. Jadi kalau bicara ketidakpastian dan penuh resiko, kalau kita berusaha pun juga ada resiko, teman-teman. Kalau kita jadi pengusaha, resikonya apa? Misalnya usaha kita nggak maju atau bangkrut atau prospeknya kurang bagus, ya hidup ini penuh dengan resiko gitu. Jadi nggak selalu yang disebut ada resiko itu sifatnya judi juga ya, nggak dari sisinya, nggak dari situ gitu. Jadi semua yang kita lakukan pun ada resikonya, tinggal kita mengukur resikonya saja dan mengantisipasi resikonya seperti apa. Itu dulu Bang, silakan. Oke, makasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Jojo Family. Apakah boleh PowerPoint-nya diminta katanya mungkin untuk dipelajari lagi? Dan kedua tadi apakah sudah sempat dibahas bedanya saham dan reksadana? Mungkin saya yang dimaksud mungkin lebih dari keuntungannya lebih bagus mana antara reksadana sama saham gitu. Ya, kalau PPT-nya nanti kita akan sharing di grup Prakarsa. Saya sudah siapkan PDF-nya, nanti tinggal di blast di grup ya, sudah ada. Nah, perbedaannya antara saham dengan reksadana, yang tadi saya sudah jelaskan ya di awal. Kalau reksadana itu saya ibaratkan kalau kita ke McDonald, kita pesan paket panas. Jadi reksadana itu ada ayam, ada nasi atau kentang, ada minumnya. Komplit ya, di combine. Kalau saham itu kita pesannya ala carte tulisannya, yaitu saya cuma mau beli minum aja atau saya mau beli kentang aja. Nah, perbedaannya adalah kalau reksadana itu yang melakukan transaksi dibantu oleh yang namanya manajer investasi. Jadi ada trader manajer investasi ini mengalokasikan dana kita untuk dibelikan instrumen. Instrumennya salah satunya saham. Sebenarnya instrumen reksadana itu ada 3. Yang pertama instrumennya adalah saham. Yang kedua instrumennya pasar uang. Pasar uang itu biasanya juga dikombin dengan deposito. Kemudian yang ada namanya obligasi, pasar obligasi. Ada juga yang mencampur ya, jadi itu namanya macam-macam reksadana. Nanti kita bisa explore lebih jauh tentang reksadana. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya gini teman-teman, kalau kita langsung berinvestasi saham, artinya saya yang mendesain saham apa yang saya pilih, apa yang menurut saya bagus, saya yang pilih. Tapi kalau reksadana kita nggak bisa pilih, kita hanya bisa pilih jenisnya apa. Misalnya kalau jenisnya di portofolionya saham, ya kita masuk di saham, nanti manajer investasi yang pilih. Yang main itu manajer investasi. Selain itu, manajer investasi kan juga pasti kan perlu fee ya. Tentunya ada biaya yang dia kenakan atas investasi kita. Tapi kalau misalnya kita main saham sendiri, fee-nya itu hanya kita bayar fee broker. Seperti itu sih. Nah, perbedaan yang kedua, bagi orang-orang yang misalnya, saya nggak mau pusing, saya nggak mau terlalu banyak analisa, ya udah boleh pilih main ke reksadana. Jadi cukup taruh, tapi return yang didapat gimana? Return yang didapat juga akan sebanding. Yang namanya high risk, high gain. Artinya, keuntungan saham akan lebih besar dibandingkan reksadana saham. Kenapa? Karena fee untuk manajer investasi juga di-including di dalam harga pertumbuhan harga dari reksadana tersebut. Seperti itu. Kamu mau tambahin mungkin? Mungkin mau menambahkan aja ya. Mau ya? Oke, sekalian nanti si Suryanti jawab juga ya. Ini ada pertanyaan
dari yang pengalaman sudah berapa sih didapatkan gainnya dari saham, kemudian pernah rugi berapa juga, pernah loss berapa, terus keuntungan tertinggi saham emiten tertentu itu seperti apa maksudnya, ya mungkin yang pernah pengalaman ya, apakah mungkin dari Ko Albert nih, silakan. Dari persentase aja, nggak usah sebutin angka rupiahnya Angka kali ya. juga nggak apa-apa, angka rupiah saya udah bilang kok harus disebutin sebelum. Itu ya. Kalau itu tergantung kerahasiaan Pak Chandra itu mah. Kalau saya sih persentasenya udah bagus maksudnya ya. Silakan. Yang tadi reksadana. Oke, sebelum saya masuk ke situ tadi mungkin saya mau menambahkan yang reksadana aja kali ya untuk yang Jojo Family sebelum masuk ke pertanyaan ke Albert. Jadi reksadana itu yang tadi selain yang Chandra bilang, kalau memang kita tidak mau pusing, kita beli reksadana aja. Kalau saya juga pada akhirnya capital gain atau keuntungan yang saya coba realisasikan dan saya sudah tarik dananya, pada akhirnya saya masukkan ke reksadana. Di mana reksadana itu menurut saya, jadi saya tidak perlu memanage kayak setiap hari. Dan biasanya kalau reksadana itu, kalau nanti ada lebih detailnya kayak pasar uang itu lebih aman, tetapi returnnya di atas deposito. Dan saya suka dengan pasar uang dan situ lebih konvensional. Di situ juga bisa pilih jenis saham, reksadana saham. Cuma sejauh ini yang saya masukkan itu masih merah. Kenapa? Saya lebih suka trading untuk saham sendiri daripada reksadana. Bisa juga obligasi juga sifatnya fluktuatifnya cukup tinggi atau campuran. Jadi kalau reksadana untuk Papa Jojo bisa untuk pilih, mungkin kalau misalnya yang nggak terlalu fluktuasi bisa yang pasar uang. Dan itu kita masukin, terus nanti manajer investasi yang akan mengelola seperti itu. Terus kalau untuk yang Kak Albert, jadi mungkin kami share dulu untuk yang saham di Indonesia. Chandra sebenarnya sudah mulai sekitar 3-4 tahun yang lalu. Ya, jadi gini, kita masing-masing punya akun sendiri. Kita jalan sendiri. Aku sendiri. Ya. Nah, Chandra itu sebenarnya waktu awal-awal masih, karena kita masih banyak kayak trial and error, terus yang Chandra bilang pernah beli aja yang murah gitu. Terus nanti Chandra bisa share berapa persentase average per tahun. Kalau saya mulai untuk di Indonesia, untuk saham Indonesia itu baru Januari 2021 ini. Di mana Januari sampai dengan April saya mainnya daily. Saya sebagai daily trader. Keuntungan terbesarnya itu biasanya gini, saya beli itu 1 atau 2 hari, atau saya beli dan jual di hari yang sama. Paling lama itu beli 5 hari, saya jual beli atau cut loss gitu, atau saya lepas. Nah, pernah tertingginya itu return 1 hari itu atau 1 atau 2 hari itu sekitar 12-15%. Ada juga yang 18%. Terus tadi saya coba cek pembukuan saya juga, kalau average itu dalam sebulan itu dari semua emiten atau saham itu sekitar 3-4% per bulan. Tapi kalau misalnya per sahamnya itu tadi ada yang 10% atau 8%, tapi average 3-4%. Tapi mulai bulan Mei ini saya memutuskan untuk tidak daily trader lagi karena itu capek banget dan menguras itu. Jadi akhirnya saya memilih untuk swing trade gitu. Itu sih dari saya. Kalau yang Chandra dari itu berapa per tahun? Ya, jadi sebenarnya selain dari saham yang tadi Suryanti udah sharing ya, kita juga punya produk reksadana. Jadi kita juga ikut. Jadi misalnya contoh kayak kemarin, ambil contoh kita untung dari cryptocurrency ya, kita trading cryptocurrency, gainnya itu kita masukin ke reksadana. Jadi kita sepakat penampungan keuntungan kita tuh kita masukkan ke reksadana. Jadi sebenarnya instrumen-instrumen yang ada saat ini teman-teman bisa manfaatkan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan tujuan investasinya apa. Kalau reksadana itu yang kita masukkan pasar uang karena konservatif, karena dana yang kita perlukan itu tidak dalam waktu panjang. Artinya sewaktu-waktu kalau kita perlu dana itu kita tinggal tarik dari reksadana yang pasar uang yang nilai returnnya di atas deposito. Itu sih, jadi sebenarnya teman-teman juga mesti belajar
mengalokasikan aset-aset yang teman-teman punya gitu, sehingga sesuai dengan tujuan yang ada. Nah, masuk ke pertanyaannya Kak Albert ya, berapa persen keuntungan yang pernah didapat? Average aja kali ya, karena saya tipikalnya campuran, artinya bermain panjang dan bermain singkat juga. Average itu kalau tadi saya lihat dari Excel saya itu ada di kisaran 5% kalau rata-rata per bulan 5%. Tapi kalau ditanya berapa keuntungan yang pernah rekor terjadi itu pernah dapat di sekitar 25%-an. Itu pada saat market lagi naik bullish. Jadi begitu marketnya naik, ya itu di saat itu kita bisa mencari saham-saham yang kira-kira naiknya cepat seperti itu untuk take profit. Seperti itu sih. Kalau rugi, ini kalau rugi paling gak enak nih. Kalau rugi, kemarin itu saya ada cut loss pada akhir Januari ya. Di akhir Januari kita lihat market gak gitu bagus, berita-berita corona varian baru muncul, kita punya ketakutan. Artinya banyak sekali yang bilang akan turun. Akhirnya saya udah hitung, itu ruginya sekitar 20%. Jadi saya pernah cut. Akhirnya saya memutuskan, oke, saya buang, nggak apa-apa, minus 20%, tapi pas harga saham di bawah, saya ambil lagi, masuk lagi. Seperti itu. Tujuannya apa? Supaya tujuannya tidak nyangkut. Ada cash. Jadi kita punya cash untuk muter. Ibaratnya begitu. Jadi kalau nyangkut sebenarnya nggak apa-apa sih, bisa balik lagi sih. Tapi kan kita nggak tahu baliknya kapan. Apa tahun depan? Apa berapa tahun lagi? Pernah ada satu saham saya itu nyangkutnya sampai 1 tahun lebih. Jadi harga tahun lalu saya beli baru keluar tahun ini, lebih dari 1 tahun. Tapi keluarnya untung nggak? Untung, karena saya nggak mau cut. Karena saya tahu itu prospek itu bagus, saham itu bisa naik gitu, tinggal nunggu waktu aja, dan akhirnya terbukti naik. Itu sih yang sharing yang bisa tentang keuntungannya. Keuntungan tertinggi saham emiten loh ya. Oke, good point ya. Jadi artinya ini adalah salah satu sharing dari Bro Chandra dan Sis Suryanti. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah pernah nggak main saham untuk emiten luar negeri, misalnya Lehman Brothers atau apapun lah. Gitu. Kalau luar negeri, aku yang trading, aku fokus di situ. Jadi kalau untuk saham luar negeri, memang aku pilih yang istilahnya blue chip juga, dan biasanya aku pegang 5 besar. Saham kesukaan aku tuh Apple. Jadi kalau Apple itu biasanya udah kenal market. Ketika saya baca charting itu, ketika harga di bawah saya beli, saya mainnya cuma berapa hari gitu, ketika udah naik saya lepas, 5-6 hari atau paling lama 2 minggu saya lepas. Kalau main saham itu, kemudian juga ada beberapa namanya penny stock. Penny stock itu saham-saham yang di bawah $10, tapi itu butuh analisa yang lebih jauh dan lebih kompleks sebenarnya, karena saya nggak tahu fundamental negaranya atau apa. Biasanya saya selektif aja untuk yang itu. Tapi kalau yang untuk di luar itu saya lebih main ke derivatif. Jadi produk turunan dari sahamnya itu yang saya lagi fokus. Yang 1,5 tahun sih saya sudah jalani, itu namanya option. Itu sih, dan itu sih. Berarti berarti harus punya uang banyak ya kalau beli saham luar negeri ya, atau sama aja nggak banyak juga modalnya, di bawah 1 juta gitu? Saham luar negeri itu dia cuma bisa beli 1 lembar juga bisa. Kalau di bedanya sama Indonesia adalah kalau Indonesia kan harus beli 1 lot. Kalau beli saham luar negeri 1 lembar pun boleh gitu. Kayak misalnya harga beli Apple 1 lembar gitu? Boleh. 1 lembar itu sekarang $128 ya. 128. Terus kalau beli penny stock itu ada yang cuma $1 gitu. Ada yang di bawah $1 juga ada gitu. Cuma kalau cara belinya gimana? Ini Bro Albert nih nanya, kalau beli saham luar negeri aplikasinya apa, sekuritasnya apa?
Oke, kalau beli saham luar negeri pada prinsipnya sama. Kita satu memilih broker, sama kayak tadi ya, pilih broker. Terus kita daftar, kita aplikasi. Biasanya sih cukup paspor ya kalau untuk yang di luar negeri. Kemudian kalau akunnya disetujui, kita setor modal, sama persis, udah setor modal. Kemudian baru kita bisa bertransaksi lewat aplikasi, baik lewat web ataupun lewat aplikasi handphone. Seperti itu ya, sih. yang kita pakai itu interaktif broker. Kalau Pak Albert tadi nanya brokernya apa, interaktif broker. Dia interaktif broker itu broker cukup terkenal di Amerika. Dia sudah listed di New York Exchange. Jadi bukan broker abal-abal. Karena kita nggak mau pakai broker yang tidak kredibel ya. Artinya nggak jelas brokernya apa. Kalau teman-teman suka lihat CNBC International, interaktif broker banyak iklan di situ. Jadi kita pilih brokernya itu seperti itu. Walaupun memang kalau dari fee kelihatannya mungkin agak tinggi ya, cukup tinggi. Tapi kami sih nggak mempermasalahkan masalah fee, tetapi kami mempermasalahkan keamanan uangnya seperti itu. Dan kita sudah withdraw, sudah tarik beberapa kali dolar dari luar, tidak ada masalah. Jadi semuanya aman seperti itu sih. Itu dari Play Store ya? Atau dari mana? Website? Di Play Store ada, di website ada. Jadi bisa dicari interaktif broker seperti itu. Oke. Cuma mungkin lebih ke arah teknisnya pada saat buka broker di luar sama di Indonesia itu agak beda ya Kak. Di luar itu detail banget pertanyaannya. Kalau misalnya kertas itu mungkin bisa 6-7 lembar semua, terus kita di-assess sebagai investor. Jadi kayak ada beberapa tips yang memang pada saat pembukaan itu pun kita banyak pertanyaan. Terus akhirnya waktu itu karena kami ikut seminar, dikasih tahu dipandu jawabannya ini, karena kalau nggak di-approve gitu. Karena dia juga mau lihat pengalaman kita berinvestasi berapa lama dan lain-lain, itu pertanyaannya cukup detail. Kalau tidak lolos assessment, rekeningnya nggak bisa dibuka. Oke. Pertanyaan lagi dari Eli Natalina, untuk saham presentasi baiknya berapa persen investasi dan berapa persen swing trader, daily trader? Kalau persentase sebenarnya dikembalikan kepada diri kita masing-masing ya. Kembali lagi ke tujuan finansialnya apa, tujuan keuangannya apa. Kalau kayak kami berdua, kami planning menabung untuk anak kami kuliah itu di saham. Artinya porsi untuk investasi yang long term-nya akan lebih banyak dibandingkan dengan yang swing trader atau daily trader. Kalau dari pengalaman kami sih, porsinya untuk saat ini untuk yang swing trader sama daily trader itu sekitar 30-40%. Sisanya itu di investasi. Itu pengalaman pribadi. Jadi kembali lagi ke orangnya masing-masing sih. Kalau memang dia tipikal yang suka swing trader atau daily trader, ya bisa aja lebih banyak porsi di daily trader. Tapi kalau daily trader itu harus perkuat technical analysis. Jadi tahu kapan harus masuk, kapan harus keluar, kapan harus nunggu. Jadi itu semua ada teknik-tekniknya semua seperti itu. Oke, silakan teman-teman. Jika masih ada yang bertanya, masih ada waktu 10 menit lagi sebelum kita quiz ya, Oke, dari saya tambahan lagi pertanyaan. Berarti kalau misalnya kita memiliki saham, misalnya tadi BNI, berarti apakah kita otomatis dapat dividen tiap tahun gitu atau gimana? Nah, pertanyaannya bagus nih, Bang Rudi. Apakah dapat dividen? Jawabannya kembali kepada perusahaannya. Jadi tidak setiap tahun, tidak semua perusahaan memberikan dividen. Tidak semua. Jadi ada yang kasih, ada yang enggak. Ada yang pelit dividen, ada yang kasih dividen. Jadi selalu berbeda-beda. Nah, jadi kita cari taunya gimana nih, yang kita misalnya saya karena investor long term saya mau dividen, cari IDX 30 dividen. Jadi itu yang memberikan dividen, pemberi dividen terbanyak setiap tahun, terbesar. Itu ada indeksnya. Jadi teman-teman bisa lihat di data-data perusahaan-perusahaan apa aja yang memberikan dividen dengan baik. Jadi tidak selalu. Tergantung, kalau perusahaannya rugi, dia nggak memberikan dividen.
Suaranya hilang ya? Iya, suara Gangguan, hilang. gangguan sinyal. Kalau suara saya kedengaran kah? Iya, Ganteng banget, Bang. ya, kedengaran. Oh ya, Bang. oke, lanjut. Tadi terpotong sekitar 30 detik. Oh iya, jadi tidak semua perusahaan memberikan dividen, apalagi kalau perusahaannya rugi, dia pasti tidak akan memberikan dividen. Kalau perusahaannya untung, juga belum tentu memberikan, tergantung dari rapat umum pemegang saham, apakah dia akan memberikan dividen apa enggak, seperti itu. Jadi tidak semuanya dapat dividen. Oke, baik. Ya, saya rasa sudah cukup. Di sini tidak ada pertanyaan lagi. Saya lihat ada langsung bertanya, boleh? Sebelum kita kuis, 4 voucher 50.000. Nggak ada lagi ya? Oke, kalau nggak ada lagi, nanti Bro Chandra siapkan 2 pertanyaan ya. Dari saya 2 pertanyaan ya. Nanti teman-teman tolong langsung jawaban di chat ya. Siapa yang jawabannya terdahulu dan benar, itu dapat voucher. Mas Hendrik, siap-siap vouchernya nanti ya. Oke, pertanyaan pertama. Langsung diketik chat. Jadi ini semua boleh ya. Pak Ketu juga boleh kalau mau ya menjawab. Pendeta Rudi Langitan juga boleh. Ya, siapa saja kecuali pembicara ya. Oke. Kecuali pembicara, Kamelan juga kalau mau jawab boleh. Asal jangan saya yang jawab. di akun yang berikutnya. Baik. Pertanyaan pertama. Ya, tolong langsung diketik di chat siapa cepat dia dapat. Bagaimana caranya kita daftar saham? Ada 3. Langsung. Harus A, harus B, harus C. Gimana caranya kita memiliki saham daftar? Kak Rudi sudah jawab, nggak tahu benar atau salah. Yang lain silakan, karena belum tentu benar ini loh. Ya. Harus apa, harus apa, harus apa. Ya. Ayo, yang lain jawab sebelum ditutup. Ada 3 langkah untuk kita memiliki akun saham. 1, 2, 3. Oke, nanti Bro Chandra bantu koreksi ya. Bagaimana kita mendaftarkan untuk memiliki akun saham. Baik, di sini sudah jawab Bang Daniel Sinaga harus punya KTP. Belum, masih cuma 1, ya berarti salah. Taruh di Langitan, pilih broker, bikin akun, aplikasi klik. Apa nih aplikasi klik? Bener nggak nih? Kurang tepat ya. Bu Wiwi, pilih broker. Bu Eli Natalia, pilih broker, buka rekening saham, dan daftar online. Oh ya, benar sekali. Ini ya, Pak Chandra ya. Betul ya? Pilih broker, buka rekening saham, dan daftar. Bu Eli Natalina ya, yang paling pertama. Oke, nanti Pak Hendrik kirim ke Bu Eli Natalina ya. Baik, selanjutnya yang kedua. Silakan Bro Chandra, sudah ada pertanyaan yang kedua? Ya, udah ada. Saya sudah siapkan. Ini dadakan nih, Kak Bang Rudi. Kagak calling-callingan, bingung jadinya. Oke, pertanyaannya gampang sekali. Sebutkan 2 keuntungan berinvestasi saham. Tadi udah ada. Yang gambar ayam tuh, clue-nya itu. Oke, 2 keuntungan berinvestasi saham. Ayo ya, silakan di chat langsung siapa yang benar dan cepat itu yang dapat. Keuntungan berinvestasi saham. Ayo, silakan.
Oke, clue-nya gambar ayam tadi ya. Kayaknya udah ada yang benar tuh. Oke, kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya yang benar apa? Yang pertama capital gain, yang kedua dividen. Capital gain, yang kedua dividen. Bu Wiwi, Oke, benar. yang paling pertama itu adalah Ibu Wiwi. Ya, Bu Oke, Wiwi. Ibu Wiwi. Wow. Pak Hendrik nanti kirim bakso 50.000 ke Bu Wiwi. Itu bakso makan bakso berarti. Nanti yang keempat ya, disiapkan satu lagi pertanyaannya ya, Coach Chandra. Saya dulu yang ketiga nih. Siap, cepat, ini gampang banget. Tolong siapkan jari-jarinya langsung di papan ketik ya, karena ini gampang banget. Dalam memilih saham kita perlu perhatikan dua faktor. Silahkan. Siapa duluan? Dian benar. Kita lihat ya. Oke. Yang duluan adalah Julius Darus, cuma PER, salah. Albert Manasida, PR dan PBV. Oke, tepuk tangan buat Bro Albert. PR dan PBV itu yang merupakan parameter untuk kita membeli saham mana yang murah ya. Betul ya, Bro Chandra ya? Oh, sorry. Oke, Pak Hendrik, silakan nanti dikontak Bro Albert untuk mengirimkan ikan sebanyak 50.000. Hadiah saya kasih kirim ke Pak Daniel aja. Oh, hadiahnya Pak Albert dikirim Pak Daniel. Nanti hubungi Pak Daniel ya, Pak Hendrik ya. Jempol lagi dong Pak Hendrik. Oke, silakan Bro Chandra yang keempat. Ya, yang keempat nih. Tadi kita udah jelasin model-model investor. Ada 3. Silakan disebutkan model-model investor. Silakan dalam sebutkan model-model investor. Ada 3. Ayo, Silakan. siapa cepat dia dapat. Model-model investor. Ya, coba. Tuh, udah ada yang mulai jawab. Silakan, masih dikasih waktu 1 menit lagi. Wow, banyak yang jawab. Oke, kita lihat ya. Siapa yang duluan? Ini Pak Albert mengatakan panjang menengah daily. Benar nggak sih, Bro Chandra? Kurang tepat. Kurang tepat. Kurang tepat. Bu Dita, jangka panjang, swing trader, daily trader. Kurang tepat juga. Jangka panjang, yang swing trader, swing trader, daily trader. Benar nggak? Ya, Dita, betul Kak Dita. Oke, Bu Dita, tepuk tangan. Oke. Terima kasih. Jadi nanti dikirim dari Pak Hendrik ya, voucher 50.000 dalam bentuk uang-uangan. Dalam bentuk saham. Baik, saya rasa sudah cukup ya sharing kita malam hari ini, dan saya rasa sangat bermanfaat untuk kita pikirkan dan coba renungkan, dan saya harapkan sih bisa kita coba ya untuk melakukan salah satu instrumen investasi ini adalah saham ini, sehingga menambah kekayaan dalam skill berinvestasi dalam kehidupan kita ya. Baik, untuk itu kita akan tutup dalam doa. Saya minta
Pak Hendrik untuk tutup dalam doa. Silakan.